Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye lur, kabare lur? Sehat selalu? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat. Ya, kita memang harus selamat dong. Ada masih tentang Anies Baswedan nih. Ya, manusia satu ini memang sebuah fenomena. Kemudian ada berita soal Cak Nun yang dihujat netizen se-Indonesia Raya dan dunia. Dan Pak Jokowi yang asik-asik saja, nggak tahu lagi memikirkan apa. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan Pak Jokowi, tapi mungkin lagi mikirkan IKN. Bagaimana caranya IKN bisa berdiri sebelum 2024? Apa bisa? Bisa. Wong yang di siapa itu membangun Prambanan aja itu hanya dalam beberapa jam kok. Betul loh, Candi Prambanan itu loh hanya beberapa jam. Tapi bukan itu yang kita bahas. Nanti itu. Jadi nanti Pak Jokowi bangun IKN mungkin sebelum 2024 lah selesai. Nggak tahu siapa yang selesai, IKN-nya Pak Jokowinya. Baiklah. Jadi judulnya Anies Baswedan, Fir'aun, dan Jokowi. Apakah ada kaitannya ketiga hal ini? Mungkin nggak ada, ini hanya judul aja. Jadi nggak usah kecewa dulu. Jadi ini saya mau membacakan berita Detik Jabar tentang kunjungan Anies Baswedan ke Bandung yang sempat ditolak. Anies ucapkan terima kasih kepada demonstran. Bandung, Detik Jabar. Tak hanya di Kabupaten Bandung, penolakan kunjungan calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan juga terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam kegiatannya, Anies berkunjung ke Kabupaten Bandung untuk menghadiri Jalan Sehat di Stadion Sijalak Harupat yang digelar DPC Nasdem Kabupaten Bandung. Anies juga berkunjung ke kegiatan Nasdem Youth Festival di Sabuga yang digelar di DPC Nasdem Kota Bandung. Jadi kalau di Stadion Jalak Harupat itu atas undangan DPC Nasdem Kabupaten Bandung. Kalau yang ke Youth Festival di Sabuga yang digelar DPC Nasdem itu oleh DPC Kota Bandung. Aksi penolakan Anies Baswedan ini dilakukan oleh Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Bandung Lautan Api di Taman Sari Kota Bandung, Minggu 22 bulan 1 2023 siang. Puluhan massa ini melakukan long march di Jalan Taman Sari hingga ke depan pintu masuk Sabuga. Arus lalu lintas sempat terganggu akibat ada long march puluhan massa aksi ini. Aksi ini jelang pemilu 2024 nanti, bahwa Partai Nasdem hari ini yang menggelar kegiatan Youth Festival yang bertemakan pemuda dan politik itu terindikasikan bahwa digunakan sebagai alat kampanye untuk memenangkan politik 2024, kata Andre, koordinator aksi. Andre juga meminta Anies mengedepankan etika politik dan meminta Bawaslu melakukan pengawasan. Nggak tahu ya, ini kenapa permintaannya seperti itu. Ini kan belum menjadi bagian tugas Bawaslu, orang belum dimulai kampanye.
mengedepankan etika politik dengan tidak melakukan kampanye sebelum masa kampanye yang ditetapkan KPU. Emang kampanye? Bukannya ini hanya jalan sehat gitu ya? Jadi mereka itu meminta Bawaslu Kota Bandung, Bawaslu Jawa Barat, dan Bawaslu Pusat untuk lebih proaktif dalam memberikan sanksi terhadap Nasdem dan Anies Baswedan yang mengarahkan kepada kampanye. Secara terpisah, Anies Baswedan turut berkomentar terkait adanya penolakan kunjungan ke Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Anies ucapkan terima kasih kepada massa aksi. Saya berterima kasih ada yang memperhatikan untuk hadir dan untuk peduli. Kata Anies Baswedan selesai kunjungan di Sabuga. Sekali lagi, Anies ini memang fenomena. Ya, fenomenanya adalah Anies. Jadi setiap kunjungan, setiap perjalanan, undangan DPC atau undangan siapapun selalu saja mengundang kerumunan, mengundang keramaian. Masih untung bukan masa Covid ya. Mungkin kalau masa Covid itu dengan mudah akan dihalang-halangi dengan undang-undang kesehatan. Ya, alhamdulillah juga ini sudah selesai Covid-nya. Nah, sesuai judul saya tadi, Anies Baswedan, Firaun, dan Joko Widodo. Maksud saya begini, Anies Baswedan ini kalau kita menangkap radar dari masyarakat, ini adalah semacam suara hati sebagian masyarakat terhadap apa yang dialami selama 7 tahun terakhir ini. Jadi mungkin masyarakat itu sudah jenuh, masyarakat itu sudah letih dan lelah, masyarakat itu sudah semacam kehabisan kata-kata. Bahkan sebelum berkata-kata saja itu sudah habis loh. Kenapa? Karena beberapa kelompok masyarakat, beberapa mahasiswa, beberapa aktivis itu jika mencoba menyampaikan kegalauannya, kegelisahannya, maka mereka ini sebagian banyak mengalami kriminalisasi. Ya, saya kira nggak usah disebut lah. Dan selama 7 tahun terakhir kepemimpinan era Presiden Joko Widodo ini perlu dicatat ada 2 organisasi yang dibekukan, yaitu Front Pembela Islam FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia. Pertanyaannya, kenapa ini tidak terjadi pada saat presiden sebelumnya misalnya pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Bukankah mereka juga sama, suka mengkritik, suka mungkin lebih banyak istilahnya suka memberi masukan. Tapi entahlah apa yang ada di kepala Bapak Joko Widodo dan para aparatnya, para menteri dan para pengambil kebijakan, sehingga memutuskan untuk membubarkan HTI dan FPI. Padahal sebenarnya ini kan bagian dari penyeimbang. Harusnya sih penyeimbangnya itu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Hanya ternyata DPR itu hari-hari ini katanya ini konon saya dengar DPR hari-hari ini melebihi sifat kabinet. Jadi ya semua apa yang disampaikan Pak Jokowi ya iya aja. Contoh yang paling akhir barangkali protes terhadap rencana kenaikan
biaya ibadah haji itu juga sempat menjadi pertanyaan. Harusnya sih wakil rakyat mempertanyakan atau memprotes atau meminta untuk tidak dilakukan kenaikan walaupun baru rencana. Tapi ya kita tahu DPR kan ya katanya, konon katanya melebihi kabinet perlakuannya, kelakuannya. Nah, sekarang kalau DPR saja kelakuannya seperti itu, lah rakyat posisinya di mana? Ya sudah, nggak ada yang mewakili mereka, ya barangkali mohon maaf kalau seandainya mereka kemudian tidak perlu wakil kemudian bergerak sendiri, ini kan repot jadinya. Misalnya kemudian nanti demo besar-besaran, kemudian nanti ingat 98 itu kan berhenti juga karena demo besar-besaran toh, karena rakyat sudah tidak bisa menyampaikan aspirasinya kepada DPR. Bahkan DPR akhirnya diduduki oleh mahasiswa. Itu bukti bahwa mereka juga bukan lagi menjadi wakil rakyat, tetapi menjadi wakilnya kekuasaan. Jadi harusnya FPI dan HTI itu menjadi penyeimbang. Nah, sekarang penyeimbang yang lain mungkin ya masih adalah kelompok-kelompok penyeimbang yang lain, tapi ya itulah, kita ngerti terus dikriminalisasi. Atau siapa yang vokal lah hari-hari ini, siapa yang vokal. Contoh Cak Nun. Nah, ini saya masuk ke Cak Nun. Cak Nun mencoba menyampaikan ungkapan yang barangkali memang Cak Nun tidak seperti biasanya dalam menyampaikannya. Secara biasanya kan dengan simbolik, dengan perumpamaan, dengan apa. Mungkin Cak Nun udah gedek, gemes, udah diubun-ubun gitu. Jadi sudah tidak perlu lagi membuat perumpamaan-perumpamaan dan tidak perlu lagi membuat sindiran-sindiran. Langsung aja Jokowi mirip Fir'aun. Berarti masih mirip loh. Maksudnya gitu. Pasti Jokowi bukan Fir'aun. Saya sendiri bisa mengatakan Jokowi juga bukan Fir'aun. Tapi kalau mirip, nah wallahu a'lam, mungkin netizen yang menjawab. Dan sebenarnya saya juga belum tahu persis apa reaksi Pak Jokowi ketika misalnya berita ini, ungkapan Cak Nun ini nyampe ke beliau. Saya belum tahu reaksi yang sebenarnya. Saya cari-cari beritanya kok. Hanya reaksinya itu dari Gibran, reaksinya dari luar. Memang seperti itu biasanya. Pak Jokowi seolah-olah tidak menggubris, tidak menghiraukan. Tapi jangan salah, mungkin saja nyuruh orang-orang siapa yang menjadi tangan kanan atau tangan kiri atau tangan depan, nah untuk merangsek mereka ini. Ya tentu ini tugas para buzzer yang mulia. Jadi ini lumayan, buzzer dapat proyek baru, angpau baru. Ini pasti buzzer ini pasti sedang riang dan gembira. Kenapa? Amplopnya tebal-tebal, barokah atau berkah dari persoalan Fir'aun dan Jokowi itu. Selanjutnya tentang Pak Jokowi sendiri, apakah disebut mirip Fir'aun itu marah? Nah, sekali lagi saya belum tahu, tetapi saya kira orang ya, siapapun kita, kalau diolok-olok kemudian kita marah, nah berarti ya iya gitu kan. Siapapun, cobalah Anda inilah, kalian inilah, seandainya kalian diolok-olok, mirip siapa? Saya misalnya disebut mirip
Siapa saya? Mohon maaf kalau disebut mirip Mas Tukul, saya marah nggak? Enggak. Memang saya mirip kok. Maksud saya mirip. Mungkin saya lebih jelek gitu. Mohon maaf lah, ini bukan soal fisik loh ya. Nanti rame lagi netizen. Wah, netizen ini mau rame ya hobinya. Jadi misalnya saya diolok-olok mirip anak muda hari ini yang paling ganteng misalnya, siapa yang suka disebut-sebut misalnya, Dedi Herlino apa siapa tuh, apa saya marah? Ya marah lah, saya tidak ganteng kok disebut ganteng. Nah kemudian jika ini kita mencoba mengulas, kalau Pak Jokowi disebut mirip Fir'aun dan kok yang marah netizen, dan saya kira itu bukan netizen yang marah itu buzzer. Sebenarnya juga bukan marah, disuruh marah gitu. Tepatnya begitu, disuruh marah, diongkosi untuk marah, sehingga menggiring opini masyarakat dan membuat sebagian masyarakat terpancing ikut-ikut marah. Jadi gitu saya kira. Jadi soal ini saya kira Pak Jokowi kan sudah pernah berkali-kali misalnya dibuat gambar mirip Pinocchio, dibuat gambar mirip oleh mantan menteri olahraga, dibuat gambar bukan oleh mantan menteri, bukan oleh, maksud saya Roy Suryo hanya mengupload ulang, istilahnya ya namanya mengupload ulang apa yang dilakukan oleh orang lain, itu saja kena undang-undang ITE loh. Pokoknya apapun terkait dengan Jokowi ya itu saya kira jadi apa ya, bahkan ada orang yang mempersoalkan kemudian melaporkan ke pihak yang berwajib. Jadi waktu itu komunitas Hindu atau Buddha ya yang melaporkan Roy Suryo itu saja hanya memiripkan Jokowi dengan yang dibuat dalam bentuk patung itu. Nggak tahu itu patung siapa, pokoknya intinya gitulah. Jadi banyak kan, ada Jokowi mirip Pinocchio, hidungnya panjang itu, yang ya memang ditafsirkan Jokowi sebagai pembohong, ditafsirkan ya oleh penggambarnya itu. Kemudian ada lagi macam-macam lah. Nah sekarang barangkali ini puncaknya Jokowi digambarkan atau dimirip-miripkan, diduga dimirip-miripkan mirip Fir'aun versi Cak Nun. Ya saya kira kalau ungkapan pernyataan dari penyair atau budayawan seperti Cak Nun, ya saya kira kan mestinya kan dianggap biasa-biasa aja. Tapi ya inilah kerjanya buzzer ya jadi barang ya jadi kerjaan gitu. Jadi judul saya Anies Baswedan, Fir'aun dan Jokowi, kira-kira kalau dirangkai kesimpulannya adalah mungkin memang sudah waktunya Pak Jokowi ini istilahnya terlalu banyak dicaci maki, terlalu banyak di ini. Gak mungkin lah orang kalau banyak sekali yang mencaci maki kok gak ngerti, itu saya kira gak mungkin lah. Istilahnya kalau boleh usul, apakah memang ini menjadi suara, menjadi radar bahwa banyak pihak yang menginginkan sudahlah Pak Jokowi selesai sampai di sini, mungkin gitu loh. Ya enggak? Jadi terlalu banyak caci maki, hinaan dan itu. Masa orang kalau baik dihina, kok
nggak logis lah. Masa orang kalau tidak sama sekali tidak seperti Fir'aun tapi dimirip-miripkan Fir'aun? Enggak lah. Barangkali memang ada hal-hal yang menjadikan olok-olokan semua pihak itu benar-benar ada di dalam Jokowi barangkali. Nah, kalau memang seperti itu, apakah tidak sebaiknya berpikir mungkin lihat kaca atau menyepi 7 hari misalnya, dimulai hari Rebo besok misalnya, terus bilang kepada semua orang, wahai siapapun, saya memang sudah capek, saya mungkin memang sudah waktunya mengakhiri apa yang seharusnya saya akhiri hari ini. Kira-kira seperti itu enggak? Hah? Kira-kira seperti itu enggak? Nina Moin. Tahun jabatan itu enak, kekuasaan itu enak, mana ada di Indonesia. Tetapi jika dan hanya jika Pak Jokowi melakukan itu, berarti memang hatinya Pak Jokowi itu sungguh luar biasa dan sungguh baik. Akan hilang seluruh caci maki itu. Akan hapus persepsi orang terhadap Jokowi yang miring itu. Dan ternyata Pak Jokowi memang berhati mulia, berhati emas, berhati berlian. Apakah kira-kira seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.